Manusia memang merupakan makhluk cerdas yang ada di alam semesta sejauh ini yang diketahui. Dengan kecerdasannya, manusia dapat mencari solusi dari masalahnya, yang membuat terobosan baru untuk mempermudah pekerjaannya. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang haus untuk ilmu pengetahuan. Namun, ada sisi gelap dari manusia yang membuat manusia menjadi makhluk paling mengerikan di dunia. Bahkan, banyaknya perilaku manusia yang masih menjadi misteri, sehingga sisi gelap inilah yang mengancam keberlangsungan manusia itu sendiri. Manusia memang makhluk yang sempurna, namun banyak manusia yang menyimpang dari kodratnya sebagai manusia. Manusia itu adalah makhluk yang mengerikan. Manusia dapat membunuh, berperang, menganiaya, atau bahkan menyakiti antar sesama manusia. Banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi sejak ribuan tahun yang lalu semenjak manusia hadir di dunia. Dan itu semua tidak terhitung lagi jumlahnya. Begitu banyaknya peristiwa sejarah yang mencatat pertumpahan darah yang disebabkan oleh pertikaian antar sesama manusia. Bukan hanya antar sesama manusia, manusialah yang berkontribusi untuk merusak dan mengganggu kestabilan bumi, membakar hutan, menebang triliunan pohon, memburu hewan liar, membuang sampah, serta merusak keindahan alam liar. Itu semua adalah sisi kelam dari sifat manusia. Manusia diberikan Tuhan sebuah kecerdasan dan kehendak bebas. Dengan kecerdasan itu, manusia mampu menjadikannya sebagai senjata berbahaya bagi sesama manusia maupun bagi keberlangsungan planet ini. Siapa makhluk yang berbahaya di dunia ini? Apakah harimau? Apakah buaya? Apakah anaconda? Apakah itu hiu atau king cobra? Bukan. Jawabannya adalah manusia. Tapi kan banyak orang yang mati karena digigit ular, diterkam harimau, ataupun mati karena hewan buas. Ya, itu banyak, tapi skalanya kecil, cuma satu persatu, tidak ada secara massal. Namun, manusia mampu membunuh kumpulan hewan liar. Dengan mudahnya, manusia dapat mengurangi 60% populasi hewan liar di dunia. Makanya, banyak hewan yang terancam punah di dunia ini. Faktor terbesar yang menyebabkan kepunahan mereka ialah manusia. Dan cuma manusia yang menciptakan senjata pembunuh massal, sehingga mampu menghancurkan suatu kota dan isinya. Hanya manusialah yang mampu membunuh sesama manusia dengan perasaan gembira, bahkan mengembangkan senjata pembunuh manusia lainnya. Hewan-hewan hampir mengalami kepunahan juga merupakan faktor yang disebabkan manusia. Hewan liar saling memangsa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka bergerak berdasarkan insting yang mereka miliki. Berbeda dengan manusia, memang pada dasarnya manusia juga memburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun juga banyak sekali manusia yang menyiksa dan menghancurkan untuk mendapatkan sebuah kesenangan atau keuntungan pribadi. Ingat, mereka melakukan semua itu dengan kesadaran, karena memang manusia memiliki pemahaman bahwa dia melakukan hal tersebut secara sadar, dan manusia dapat mengatur semuanya dengan akalnya, yang menjadikan dirinya sebagai makhluk paling cerdas dalam sejarah sejauh yang kita tahu. Di dalam manusia ada yang namanya hati nurani. Hati nuranilah yang memberikan batasan agar manusia tidak dapat melakukan hal keji. Tapi ada beberapa orang di dunia ini yang tidak memilikinya, atau bahkan tidak mendengarkan hati nuraninya. Lalu apa yang terjadi? Banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi. Mereka menyiksa manusia lainnya sebelum membunuh, karena mereka beranggapan membunuh adalah kesenangan. Mungkin istilah bahagia melihat orang susah adalah istilah yang tepat untuk orang-orang tersebut. Banyak sekali pembunuhan yang terjadi di dunia, bahwa hidupnya didedikasikan untuk membunuh. Orang-orang seperti Ted Bundy
Harold Shipman, Andrei Chikatilo, Jeffrey Dahmer, Albert Fish, dan Jack the Ripper adalah beberapa orang dari banyaknya manusia berdarah dingin yang membunuh korbannya dengan keji. Mereka membunuh setiap korbannya dengan sadis dan tragis, dan kebanyakan dari mereka tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya. Itulah kengerian yang dibuat oleh beberapa di antara spesies kita manusia. Bahkan manusia melakukan pertumpahan darah demi sebuah kepentingan. Dalam ratusan tahun, manusia terlibat perang berkepanjangan. Jutaan manusia mati akibat peperangan. Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan sebuah bukti bahwa kekejaman nyata manusia yang akan selalu tercatat dalam sejarah buruk manusia, saling membunuh untuk kepentingannya. Untuk sekarang ini, peperangan memang sedikit mereda dibandingkan zaman dahulu, tetapi masih ada beberapa negara yang masih berperang, dan itu sangat disayangkan. Pertanyaannya, apakah perang akan selalu hadir dalam sejarah manusia? Sifat jahat. Apakah memang ada dalam diri kita sejak kita hadir di dunia ini? Atau memang seburuk itukah kita manusia? Lalu, apa yang mendasari seorang manusia dapat melakukan hal keji, bertumpahan darah antar sesama manusia? Bahkan sikap rasisme timbul dalam sifat manusia, menganggap suatu ras superior dan spesial dari ras lainnya. Bullying pun selalu terjadi antar sesama manusia, yang menggunakan kekuasaannya untuk menguasai kebebasan manusia lainnya. Begini adakah kita manusia? Kejahatan, apa yang dapat mengukurnya? Bagaimana mengukur suatu yang jahat dan baik? Jawabannya adalah moral. Dalam perspektif moral, perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki dua faktor. Yang pertama, mens rea, adanya niatan melakukan perilaku. Dan yang kedua, actus reus, perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain. Apakah hanya moral? Tentu saja tidak. Norma dan hukum yang ada di lingkungan masyarakat juga merupakan alat untuk mengukurnya. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Pembunuhan disebut kejahatan ketika pelaku telah memiliki niat menghabisi nyawa orang lain, serta ide dan pelaksanaan perilaku pembunuhan dimiliki pelaku sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Namun tidak berlaku jika pelaku ternyata memiliki gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi di luar kesadaran. Jika perilaku kejahatan terjadi pada saat tidak sadar, maka faktor mens rea-nya dianggap tidak utuh atau tidak bisa secara gamblang dinyatakan sebagai kejahatan karena orang dengan gangguan mental tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya. Begitu banyak bentuk dan macam kejahatan, maka menarik untuk mengetahui apa yang menyebabkan orang bisa melakukan tindak kejahatan. Sebenarnya, sejak dulu manusia berusaha menjelaskan mengapa beberapa orang menjadi penjahat. Penjelasan paling awal adalah model demonologi. Dulu dianggap bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari pengaruh roh jahat. Maka cara untuk menyembuhkan gangguan mental dan perilaku jahat adalah mengusir roh kejahatan. Biasanya dilakukan dengan beberapa cara menyiksa, mengeluarkan bagian tubuh yang dianggap jahat, misalnya darah atau bagian organ tubuh lainnya, yang disebut dengan pengorbanan. Dalam kajian psikologi forensik, dikenal beberapa pendekatan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan perilaku kejahatan. Kriminologi awal yang dikemukakan oleh Cesare Lombroso, psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, dan teori bioekologi sosial. Cesare Lombroso adalah seorang kriminolog Italia yang pada tahun 1876 menjelaskan teori determinisme antropologi yang menyatakan kriminalitas adalah ciri yang diwariskan atau dengan kata lain, seseorang dapat dilahirkan sebagai kriminal.
Dia menyimpulkan ciri seorang kriminal dapat diidentifikasi dengan ciri fisik seseorang. Contohnya berahang besar, dagu condong maju, dahi sempit, tulang pipi tinggi, hidung pipih atau lebar terbalik, dan berdagu besar. Ia menyimpulkan juga kebanyakan kejahatan dilakukan oleh laki-laki. Perempuan yang melakukan kejahatan artinya telah terjadi degenerasi atau kemunduran. Ia berpandangan perempuan harusnya bersikap pasif. Kurangnya inisiatif dan intelektualitas perempuan membuatnya sulit melakukan kejahatan. Sigmund Freud dalam perspektif psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seseorang menjadi kriminal. Ketidakseimbangan hubungan id, ego, dan superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Dia menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum. Cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego, karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah. Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip kesenangan. Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan atau prinsip kesenangan. Di dalamnya termasuk keinginan untuk makan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya, pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol id. Namun, jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan. Pada pendekatan bioekologis oleh Yuri Bronfenbrenner, terdapat interaksi faktor personal. Si individu itu sendiri termasuk di dalamnya aspek kepribadian, trauma, dan aspek biologis, dengan faktor sistem sosial di sekelilingnya. Artinya, perilaku kejahatan akan muncul sebagai interaksi antara faktor personal dan faktor lingkungan yang harus dapat diidentifikasi. Contohnya, seseorang yang memiliki gangguan kepribadian pernah mengalami pola pengasuhan traumatis dan saat ini hidup di lingkungan yang tidak peduli hukum, sehingga dapat membuatnya lebih mudah melakukan kejahatan. Karena memang dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki akal dan kehendak bebas, di mana manusia dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak yang ia inginkan. Maka dari itu, manusia membutuhkan sebuah kompas moral yang dapat menunjukkan suatu yang benar maupun salah. Bisa saja dari agama, norma, ataupun hukum. Maka dari itu, hukum diciptakan manusia untuk membatasi itu semua menjadi lebih baik. Ingatkah kalian dengan kalimat orang jahat adalah orang baik yang tersakiti? Kalimat tersebut lahir dari interpretasi dari seorang Joker, villain dari DC Comics. Kepribadian Joker terbentuk dari keras dan sadisnya kota Gotham, serta perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat di sekitarnya. Pertanyaannya, apakah kalian mau seperti Joker? Itu adalah sebuah pilihan, karena anggapan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti adalah hal yang keliru. Karena orang baik akan tetap menjadi baik walaupun mendapatkan perlakuan apapun yang sangat menyakitkan. Karena kalian melupakan orang yang tersakiti seperti Joker dan orang yang juga merasakan kepedihan yang sama halnya seperti Joker, yaitu sosok yang berseberangan dengan sosok Joker. Dan sosok itu ialah Batman. Sosok yang tercipta karena keras dan sadisnya kota Gotham
namun memiliki kompas moralnya untuk menuntun jalannya dalam kebenaran. Sosok Joker dan Batman adalah sebuah pembelajaran, karena hidup adalah sebuah pilihan. Tergantung dari diri kita sendiri, mau menjadi manusia seperti apa.